Baik, shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA, anak-anak kelas 6. Kita akan belajar IPA hari ini dan Mister akan mengajak kita untuk belajar IPA hari ini. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang ciri khusus pada hewan. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan dan Mister mengajak kita untuk melihat beberapa hewan dan dengan secara cepat saja kita akan melihat ciri khusus pada hewan. Baik anak-anak, kita melihat pada halaman 51. Anak-anak buka di buku 6B halaman 51. Halaman 51, anak-anak buka di buku 6B halaman 51. Kita akan melihat di Ayo Belajar. Di situ kita melihat ciri khusus pada hewan. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja biar cepat dan biar kita bisa melihat semua hewan yang dengan ciri khususnya. Baik anak-anak, yang pertama kita lihat ciri khusus pada kelelawar. Jadi kelelawar, anak-anak tahu bahwa kelelawar adalah hewan, dia bukan termasuk unggas, tapi dia termasuk mamalia dan dia memiliki ciri khusus yang sangat luar biasa. Nah, kenapa dia disebut mamalia ya, atau disebut dengan mamalia yang bersayap? Karena dia mencari makan pada malam hari dan dia tidur pada siang hari. Nah, anak-anak, kita langsung saja lihat ciri khusus pada kelelawar. Jadi kelelawar memiliki sayap yang lentur, yang tipis, dan di selaput di sayapnya itu terdapat selaput yang lentur dan sangat tipis dan membentang antara tulang-tulang. Jadi kalau kita melihat ciri khusus pada kelelawar, itu memiliki sayap yang sangat tipis dan sangat lentur. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memiliki cakar. Selain memiliki sayap yang lentur, selain memiliki sayap yang tipis, dia memiliki cakar yang kuat. Nah, cakar itu untuk apa anak-anak? Jadi cakar itu anak-anak untuk bergelantung di langit-langit gua. Jadi dia ketika dia siang hari tidur, dia bergelantung. Nah, itu cakar yang kuat untuk mencakar langit-langit atau pohon supaya dia tidur dengan tenang dan tidak ada ada yang mengganggu. Jadi dia mencakar langit-langit gua untuk bisa tidur dengan tenang. Nah, kemudian ciri khusus yang kedua, nah kelelawar bersarang di langit-langit gua dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Jadi dia bersarang di langit-langit gua yang sangat gelap dan pohon-pohon yang tinggi. Jadi dia mencari pohon yang agak gelap dan dia mencari gua yang gelap supaya dia tidurnya dengan baik. Nah, ketika dia tidur, posisinya akan terbalik, kepalanya berada di bawah dan sayapnya menyelimuti badannya kayak seperti ini anak-anak, kayak seperti ini. Jadi ketika dia tidur, kepalanya berada di bawah dan sayapnya menyelimuti badannya. Nah, sehingga dia bebas atau aman dari jangkauan musuhnya. Kemudian yang ketiga, ciri khusus yang ketiga anak-anak, kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Jadi sistem ekolokasi adalah dipakai untuk mendeteksi atau posisi keberadaan suatu objek. Nah, objek itu adalah ketika dia mungkin mendeteksi buah, dia akan mengeluarkan sistem yang namanya ekolokasi supaya dia mengetahui keberadaan buah itu atau jalan yang hendak dia lewati. Nah, itu ciri khusus pada kelelawar. Kemudian anak-anak, kita masuk lagi ke ciri khusus pada cicak yang di bagian B di sekitar halaman 52 bagian B, ciri khusus pada cicak. Jadi cicak merupakan hewan yang merayap di tembok ya. Dia merayap di tembok. Kenapa dia tidak merayap di tembok tapi tidak jatuh? Karena anak-anak di situ di telapak tangannya terdapat ada guratan-guratan dan bulu-bulu halus di sini, sehingga itu yang menjadikan dia lengket di tembok atau lengket di kayu, sehingga dia merayap dengan leluasa atau merayap dengan baik. Nah, itulah sebabnya cicak tidak mudah untuk jatuh karena memiliki guratan. Jadi ini adalah guratannya anak-anak. Nah, ini merupakan guratan-guratannya dengan bulu-bulu yang tipis sehingga dia tidak mudah jatuh. Kemudian yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket. Nah, lidah berlendir dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsa. Jadi cicak memiliki lendir yang lengket. Jadi ketika kalau anak-anak menyanyi lagu tentang cicak itu kan
dia memiliki lendir. Nah, ketika dia melihat nyamuk atau hewan yang hendak dia makan, dia tinggal mengeluarkan lidahnya. Nah, lidahnya itu ada lendirnya sehingga mangsanya itu langsung lengket dan kayak langsung dia makan. Ya, baik anak-anak, itu yang ciri khusus yang kedua. Terus ciri khusus yang ketiga, cicak dapat merupakan untuk melindungi diri atau disebut dengan autotomi. Nah, autotomi adalah, jadi perhatikan anak-anak, jadi autotomi adalah ketika cicak dikejar oleh musuhnya, dia akan memutuskan ekornya. Jadi ketika dia dikejar oleh musuhnya, dia akan memutuskan ekornya sehingga dia lari, sehingga musuhnya itu bisa beralih konsentrasi bahwa ternyata itu adalah cicak. Ternyata bukan, dia sudah memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya supaya tidak memangsanya. Jadi ketika dia dikejar oleh musuhnya, dia melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya sehingga mengelabui musuh yang hendak memangsanya. Nah, itu ciri khusus pada cicak. Kemudian di halaman 53 anak-anak, kita lihat lagi ciri khusus pada penguin. Nah, penguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung, dia dapat berdiri dan dia hidup di daerah yang dingin dengan suhunya dapat di bawah 0 derajat Celcius. Jadi dia hidup di daerah yang dingin. Nah, penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang tumbuh bulu yang sangat lebat. Jadi kenapa penguin dapat hidup atau bertahan di daerah dingin? Karena dia memiliki bulu yang tipis dan sangat tebal. Itu ciri khususnya, sehingga dia dapat bertahan hidup. Dan di dalam permukaan kulitnya terdapat lapisan lemaknya yang membuat tubuhnya penguin tetap hangat. Jadi di lapisan, selain bulunya yang tebal, dia memiliki lapisan kulit yang membuat tubuhnya tetap hangat. Dan ketika mereka sedang bergerombol atau berdiri, mereka berdempetan agar tubuhnya mereka tetap hangat. Ya, contohnya seperti ini. Jadi contohnya itu mereka berdiri berdempet-dempetan supaya tubuh mereka tetap hangat dan mereka tetap berdempetan supaya tetap hangat ya. Ya, intinya seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian itu ciri khusus pada penguin. Kemudian kita masuk lagi ciri khusus pada bebek. Jadi anak-anak, kalau bebek ya, Mister tidak perlu kasih tahu bebek itu seperti apa. Anak-anak mungkin sudah pernah lihat. Nah, kita lihat langsung cara pada ciri khususnya. Jadi ciri khususnya itu memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Jadi dia memiliki ciri khusus yaitu memiliki bulu yang tersusun rapat. Kemudian bebek berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek menyelam ke air. Jadi ketika dia menyelam, dia badannya akan tetap tidak basah tapi tidak terlalu, karena dia memiliki lapisan minyak. Nah, lapisan minyak tersebut itu berasal dari kelenjar yang di bagian bawah ekornya. Jadi lapisan tersebut ada di bagian bawah ekornya, dan bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. Jadi dia meminyaki bulunya supaya ketika dia berenang tubuhnya tidak basah, dia meminyaki dengan paruhnya. Nah, kemudian bebek dapat berenang memiliki selaput kaki. Jadi ini adalah selaput kakinya. Ini merupakan selaput kaki anak-anak. Lihat di sini. Ini adalah selaput kaki. Nah, selaput kakinya itu digunakan untuk mendayung ketika saat berenang. Nah, selaputnya berfungsi untuk ketika mendayung untuk berenang dan supaya bertahan dalam menahan berat badannya, supaya dia berenang dengan leluasa atau dia mampu untuk berenang dengan baik. Itu fungsi dari selaputnya di kakinya. Kemudian bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Jadi bebek memiliki paruh berbentuk sudu sangat besar. Ini anak-anak, ini paruhnya. Anak-anak bisa lihat di gambar di situ. Nah, bentuk berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makan di daerah berlumpur. Jadi fungsinya itu supaya mencari makan di daerah berlumpur dan menyaring makanan itu. Iya, itu
ciri khusus pada bebek. Kemudian anak-anak kita masuk lagi ke ciri khusus pada unta. Kita lihat saja unta. Unta itu satu hewan yang hidup di gurunnya. Nah, anak-anak, kita lihat ciri khusus pada unta. Yang pertama, unta memiliki punuk. Nah, ini adalah punuk. Anak-anak lihat di sini, yang di atas ini adalah punuk. Nah, anak-anak, unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berapa hari karena memiliki punuk. Nah, punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Jadi, anak-anak, punuk yang ada di punggung unta itu dia menyimpan banyak lemak, sehingga ketika dia tidak makan beberapa hari pun dia akan tetap bertahan hidup. Nah, itulah fungsi dari punuk. Kemudian yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Jadi dia memiliki bulu mata yang sangat panjang sekali dan hidung yang dapat menutup. Nah, bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan karena dia hidupnya di gurun. Jadi dia fungsi dari bulu mata yang panjang adalah untuk melindungi matanya ya, melindungi mata supaya tidak kemasukan debu ketika debu atau pasir berterbangan. Kemudian yang ketiga, unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak lebar dan tebal. Jadi dia memiliki telapak atau kaki yang panjang ya. Nah, struktur kaki unta tersebut melindungi badan dari pantulan panas padang pasir ya. Jadi memiliki kaki yang panjang. Baik, anak-anak, itulah beberapa fungsi dan beberapa ciri khusus pada hewan. Anak-anak bisa lihat dan bisa baca lagi di situ. Kemudian sekarang Mister kasih tugas. Jadi tugasnya ada di halaman 55. Kerjakan semuanya, ayo diskusi dan ayo mengamati. Jadi anak-anak silahkan kerja ulang, kerjakan tugasnya di halaman 55 buku 6B, halaman 55, ayo diskusi dan ayo mengamati. Di situ anak-anak kerjakan soalnya semuanya, mulai dari ayo diskusi, ayo mengamati, dan ada beberapa soal di bawah, ada 3 soal di bawah. Silahkan kerjakan dengan baik dan silahkan mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekali lagi anak-anak, tugasnya ada di halaman 55 buku 6B dan silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Jadi semua halaman 55 dikerjakan semuanya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Anak-anak silahkan kerja tugasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.